لو كان بيننا الحبيب. Kita insya Allah akan coba membaca pertanyaan pertama yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat sekarang di rumah, apakah pahala sama dengan pahala sholat berjamaah? Maksudnya berjamaah di masjid mungkin ya. Kalau Anda tanyakan adalah berjamaah di masjid, jawabannya iya bila sebelum terjadi corona ini Anda sering ke masjid. Nah pada saat itu akan sama insya Allah pahalanya. Biidnillah. Tapi kalau selama ini Anda memang tidak pernah ke masjid, memang belum pernah ke masjid dan sekarang baru mau ke masjid, ya, maka berarti pahalanya tentu berbeda, ya. Karena Anda memang dasarnya kalau tidak ada corona pun tidak ke masjid, kan gitu. Nah, sementara dalam hadis disebutkan kalau seseorang itu dalam kondisi dia sehat, dia bukan musafir, dia mukim, ya. Kemudian dia satu waktu punya halangan, punya uzur, dia sakit, dia musafir, maka tetap tercatatkan baginya pahala yang biasa dia kerjakan pada saat dia sedang sehat. Ya, seperti itulah. Tapi tetap saja Anda akan mendapatkan pahala tentunya dari sholat berjamaah Anda di rumah. Tapi tidak akan sama dengan pahala di masjid ya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya setelah salam, apa hukum khulu bagi istri padahal suami sudah minta maaf? Tergantung kesalahannya sebenarnya ya. Kalau memang kesalahan yang dilakukan oleh suami ini dianggap fatal sekali, misal dia apa adanya, memang dia misalnya keluar dari ya, keluar dari koridor iman seperti murtad, seperti berbuat kesyirikan, ya, seperti itulah ya. Kalau itu terjadi, maka secara otomatis tentunya pastinya ya dipastikan itu bisa saja walaupun dia minta maaf, si istri punya hak untuk tetap melanjutkan khulunya ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu masalah khulu ini, khulu itu dia seorang wanita yang sudah tidak tahan lagi dengan suaminya karena pelanggaran agama yang besar, lalu dia pun mengajukan kepada pihak pemerintah, kalau kita tentunya pengadilan agama ya, kemudian pengadilan agama lah yang menilai masalah itu, ya, maka itu haknya dia ya. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran teknis dan memang suami sudah menunjukkan maafnya serius ya, maka sebaiknya tentu si istri bisa memaafkan masalah itu ya. Allahu a'lam. Ini saya ada baca di sini katanya suaranya nggak ada, memang sampai sekarang belum kedengaran teman-teman di Instagram dan di YouTube ya. Karena saya sudah coba besarkan volumenya, mudah-mudahan terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, menurut Ustaz mana yang lebih baik antara merenggangkan saf sholat atau sholat di rumah untuk daerah yang khususnya corona masih sedikit? Saya udah bahasakan, jangan renggangkan saf. Saya termasuk berpegang pada pendapat tidak boleh merenggangkan saf, gitu kan? Jadi sholat saja di rumah, walaupun dia sifatnya ya belum banyak. Teman-teman, kalau saya lihat sekarang corona ini bukan lagi permasalahan sudah masuk daerah Anda atau tidak masuk, karena memang dasarnya jelas gitu loh, ya. Jelas permasalahannya adalah jelas kalau dia sudah mendunia. Ini sudah ditentukan oleh ya, sepakati oleh seluruh negara dunia kalau ini masalah pandemi internasional. Jadi bisa saya masuk daerahnya tapi Anda nggak tahu gitu ya. Jadi saran saya tetap untuk tidak sholat di masjid dulu sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bab tolak. Bila suami mengucapkan pulang ke rumah orang tuamu dengan nada marah, apakah tolak itu turun? Apakah tolak itu turun? Tolak Ustaz. Maksudnya terjadi tolak mungkin ya. Kalau kondisi marahnya di luar kontrol, betul-betul emosional yang dia sudah tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka tidak dianggap tolak itu jatuh. Jadi tidak ada tolak dengan emosi. Dia harus tolak itu dalam kondisi tenang jiwanya, kemudian dia menyampaikan kalau dia memang menceraikan ya tanpa ada tekanan dan segala macam, maka itu jatuh tolaknya ya. Jadi itu yang saya ketahui, Allah a'lam. Jadi
Jadi saya juga menyarankan teman-teman bagi suami istri jangan terlalu mudah untuk mengucapkan kalimat tolak, baik istri menantang suaminya atau suami yang sering mempermainkan masalah itu. Ini perbuatan halal yang paling Allah benci. Anda hanya ucapkan dalam keadaan darurat bagi laki-laki, dan Anda wanita hanya mengadukan khulu atau minta supaya hakim mengeluarkan, memutuskan agar Anda cerai dengan suami kalau betul-betul darurat. Karena Anda menikah dengan siapapun pasti akan butuh adaptasi. Otomatis itu, ya. Jadi bukan berarti Anda bercerai kemudian sekarang menikah dengan orang baru, terus Anda kemudian tidak punya masalah. Anda mungkin punya masalah lain, gitu kan? Kita tidak tahu, tapi memang ada orang yang bijak, dewasa dalam menghadapi masalah, ada juga yang tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa soal taubat harus mandi taubat dulu? Enggak harus. Karena dalam hadis bukan mandi tapi wudu. Kata baginda Nabi SAW, siapa yang berbuat dosa, kemudian dia bersuci dalam arti kata berwudu yang sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun, ya, istighfar kepada Allah, kecuali dibersihkan dosa-dosanya. Bagaimana hukumnya anak yang belum balik jadi imam sholat fardu? Saya termasuk berhubungan pendapat boleh. Karena saya pernah baca khilaf ulama dalam masalah itu. Diambil dari seorang sahabat yang masih umur 7 tahun waktu itu, tapi hafalannya banyak, lalu dia menjadi imam di kaumnya, dan Nabi SAW tidak pungkiri masalah itu. Ustaz, untuk sholat ketika menghadapi situasi corona ini, apakah boleh kita sholat menggunakan masker? Boleh, enggak ada masalah, tidak masuk dalam bab darurat, ya. Jadi dalam istilah usul fikihnya itu ad-daruriyat tubihul mahdhurat. Hal-hal yang darurat bisa menghalalkan yang terlarang, ya, seperti itulah. Di sini tentu jelas perinciannya cukup panjang para ulama, ya. Misal Anda lagi dalam kondisi di padang pasir, pesawat jatuh, nggak ada yang tolong, Anda sendirian dan sudah 3 hari nggak makan, lapar sekali, Anda temukan bangkai dasarnya kan haram. Tapi karena darurat Anda kalau tidak makan bisa mati, maka Anda makan bagian daging bangkai itu, ya. Dari yang dilarang tapi bisa jadi halal. Itu pun kata sebagian ulama harus diikuti dengan rasa benci, tidak suka dengan itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya agar selalu istiqomah. Tolong dijawab, ya Ustaz. Kalau kiat dari saya ada 4. Yang pertama, ilmu, majlis ilmu. Buat simbol teman-teman dalam hidup Anda, tidak ada hari tanpa ilmu. Kita ini butuh terhadap ilmu agama. Bukan agama yang butuh dengan kita. Tanamkan dalam diri kita itu teman-teman sekalian, bahwasanya kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada Al-Quran, kita yang butuh kepada Rasulullah SAW, kita yang butuh kepada fakir miskin, kita yang butuh. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita dari umur Allah kasih 500 tahun semuanya kita pakai sholat pun tidak ada tambah, tidak menambah kemahakuasaan Allah. Kita yang butuh. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal yang kalian lakukan itu, yang aku perintahkan, hanya akan aku nilai dan aku kembalikan kepada kalian. Hanya akan aku nilai dan aku kembalikan kepada kalian. Jadi nuntut ilmu, dan kita harus merasa diri kita butuh. Kata ulama, kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini lebih besar dan lebih penting daripada kita makan, kebutuhan kita terhadap makanan, terhadap minuman, dan terhadap tempat tidur pada saat kita ngantuk pun capek. Kenapa? Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, dan mana, ya, tempat tidur yang boleh, yang halal atau tidak halal, seperti itu. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Nah, banyak orang teman-teman sudah sampai pada poin yang pertama. Dia sudah belajarnya, sudah di majelis, tapi dia belum praktekin ilmunya. Dia udah dengar sholat malam, dia dengar sholat duha, dia dengar tentang keutamaan baca Quran, dia dengar bakti sama orang tua, dia dengar ini, dengar itu, tapi dia nggak amalin, gitu. Maka ini harus diterapkan. Yang ketiga, di sini membentuk komunitas. Jadi bagaimana Anda bentuk, cari mulai sekarang, bagi Anda laki-laki ikhwah mencari ikhwah yang mukmin, ya, yang saleh, dan juga Anda akhwat mencari akhwat yang salehah, dan mereka kita bisa temukan di masjid, di majelis ilmu, dan kita berkenalan, mengubah suatu pergaulan kita yang lalu. Karena memang kata Nabi SAW, almaru ala dini khalil, seseorang sesuai dengan agama temannya. Nggak bisa teman-teman Anda mengatakan, oh nanti saya bisa pengaruhi teman saya. Nggak semudah itu. Saya tahu banyak ikhwah tadinya sudah mulai bagus manhajnya, pemahamannya, ya, tapi karena pergaulannya akhirnya kembali lagi, ya. Syaitan akan menjaga agar orang yang sudah istiqomah kembali sesat, itu pasti.
Yang terakhir, yang keempat, berdoa kepada Allah SWT. Minta agar diistiqomahkan. Di antara doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan sampai kau tarik dari hati kami. Ya, petunjuk. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan tunjukkan, berikanlah kami dari sisimu kasih sayang, rahmatmu. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sungguh Engkau adalah Zat yang Maha memberi, ya, seperti itu. Selanjutnya, Ustaz, bisakah membaca zikir pagi petang sambil bekerja, misal sambil masak atau pekerjaan rumah yang lain? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan memaksimalkan waktu kita dalam hal-hal positif itu bagus. Bagus kok. Sambil nyapu, sambil ngepel, sambil ibu masak, sambil mencuci, sambil jaga anak, Anda laki-laki mungkin sambil bersihin mobil, ya, sambil apalah. Bahkan Anda bisa istifadah, mengambil manfaat walaupun ada di kamar mandi. Bagaimana caranya? Tentu bukan berzikir. Sekali lagi bukan berzikir, tapi sebagian salaf begini. Mereka itu saking maunya menjaga ilmu, sampai-sampai sebagian mereka kalau masuk kamar mandi, zaman dulu kan kita belum ada radio, belum ada handphone kayak sekarang, ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka masuk kamar mandi, lalu mereka bilang sebelum masuk kamar mandi panggil anaknya. Dia mengatakan pada anaknya, bacakan untukku kitab ini dari halaman ini ke halaman ini. Jadi dia sambil dan keraskan suaramu. Jadi dia sambil di kamar mandi, dia dengar tuh ilmu. Dia tidak bisa baca, dia tidak bisa zikir, tapi dia bisa dengar. Artinya Anda bisa keraskan ceramah di TV, Anda bisa bunyikan di handphone, Anda taruh di luar kamar mandi, Anda bisa tetap dengar, bisa istifadah. Begitu luar biasanya mereka mengambil manfaat, jadi nggak ada masalah, ya, sambil beraktivitas yang lain, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya acara pernikahan menggunakan rebana? Ya. Kalau dimaksud rebana di sini memang apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari, dalam arti kata kaum wanita yang memukul, ya, alat rebana itu di kalangan para wanita yang setahu saya dibolehkan. Syekh Albani menyebutkan masalah itu, ya. Itu di acara pernikahan ada dalil yang membolehkan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya kalau suami mencium istri pada saat sudah wudhu? Jazakallah khairan. Syahwat atau tidak syahwat? Itu ada rincian hukum. Kalau Anda mencium istri syahwat, ada memang perasaan syahwat, apalagi sampai menumpahkan air mazi, ya, maka itu batal wudhunya. Dalam pendapat jumhur ulama, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah lebih tegas lagi. Syahwat nggak syahwat batal, kemudian tersentuh gitu, seperti itu. Tapi kalau Anda hanya sekedar tidak syahwat, misalnya Anda hanya sekedar terbiasa setiap keluar rumah pasti salaman sama istri mencium tangan, kan kesentuh, atau Anda kecup keningnya misalnya, nah itu. Atau mungkin orang sentuhan pipi, ya, itu mungkin. Insya Allah kalau tidak syahwat tidak batal, karena pernah ada disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari. Kalau Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah menciumku, ya, bentuk kasih sayang, ya, setiap kali mau keluar rumah mencium istrinya SAW. Kemudian beliau mengimami sholat tanpa beliau berwudu lagi, seperti itulah. Selanjutnya, bagaimana hukumnya berdoa pada setelah sholat fardu? Yang saya tahu anjuran berdoa itu sebelum sholat fardu, antara azan dan iqamah, ya, antara azan dan iqamah. Tapi kalau jauh setelah sholat fardu, setelah Anda selesai berzikir, Anda tidak hubungkan dengan masalah zikir ba'da sholat, insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda rangkaikan langsung setelah sholat fardu berdoa, ini yang saya tahu ya, belum ada dalil masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ruqyah dapat menyembuhkan penyakit medis? Contoh corona. Iya. Ruqyah bisa menyembuhkan semua penyakit. Dan itu kita panjang lebar bahas tadi, kurang lebih ada 11 pasal atau 11 bab dari buku Ruqyah, ya, Asy-Syar'iyyah. Jadi memang itu bisa menyembuhkan semuanya. Dan keliru orang kalau menganggap Ruqyah itu hanya untuk, ya, sihir, gangguan jin, kesurupan dan segala macam. Itu keliru. Itu salah satunya, tapi semua obat. Terbukti dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya pernah Jibril datang menanyakan kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, apakah kau punya keluhan dalam masalah penyakitmu?" Nabi SAW mengatakan, "Iya." Kata Jibril, "Kalau begitu aku meruqyahmu." Lalu Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyahmu, seperti itulah sampai akhir doa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Dan
Saya berharap teman-teman bisa mengikuti terus acara kita ya, seperti itulah. Di daerah saya tidak boleh azan oleh pengurusnya. Warga selalu ingin azan tapi dilarang olehnya. Gimana tanggapan Ustaz masalah ini? Kalau dilarang azan ini unik juga. Kenapa? Di daerah mana Anda tinggal? Apakah memang Anda tinggal di mayoritas non-muslim sehingga mereka menguasai wilayah itu ya? Misalnya Anda berada di wilayah Amerika atau di mana yang mungkin ya, mereka anggap itu mengganggu mereka misalnya itu lain. Tapi kalau di Indonesia ini aneh ini. Perlu Anda tahu kenapa, sebabnya apa, gitu. Dan sekarang perlu Anda ketahui di Eropa itu sudah dikumandangkan azan, bahkan disuruh oleh pemerintah kafir karena mereka temukan penelitian ternyata azan bisa membuat ya virus ini malah tidak menyebar pada saat azan dikumandangkan. Ya. Bahkan di Jerman itu setelah azan itu dikumandangkan dengan mikrofon dengan suara keras itu. Orang-orang muslim pada bersorak dengan tepuk tangan. Mereka tidak paham. Mereka pikir ini adalah salah satu solusi bagi mereka. Kemudian setelah salam, bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam berhijrah? Ini mirip dengan jawaban saya tadi ya. Anda menuntut ilmu, amalkan ilmu itu, bentuk komunitas ya, dan berdoa kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saat melakukan ruqyah mandiri harus keadaan suci? Ya, itu lebih afdal. Makin Anda suci, ya, maka makin besar efek dari bacaan itu. Sebagaimana juga kalau Anda setelah itu bacaannya khusyuk, fasih, maka itu jauh lebih baik, lebih berefek. Jadi kalau saya sarankan, Anda mau ruqyah diri sendiri atau Anda diruqyah pun, peruqyah dan yang akan diruqyah lebih baik dalam keadaan berwudu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah bismillah, Ustaz, kalau sholat witir setelah tarawih, nanti sholat tahajud, sholat witir lagi nggak? Nggak boleh, nggak usah, satu kali witir saja, sesuai dengan sabda Nabi SAW, la witraini fi lailah, nggak ada dua witir dalam satu malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, kalau pakai cadar, kalau mau sholat harus dibuka cadarnya? Jazakallah khairan. Yang saya tahu iya. Yang saya tahu tentunya iya ya. Tetapi dilihat kondisi dan keadaannya kayak sekarang dalam masa corona kan itu orang pakai masker, orang pakai cadar itu. Tapi kalau di waktu-waktu tenang memang dibuka cadar. Setahu saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila orang tua tidak menyetujui calon istri? Apakah menikah karena ingin lebih baik atau menuruti orang tua? Turuti orang tua. Jangan pernah melangkah tanpa keridhaan orang tua. Hati-hati. Karena Nabi SAW bersabda, ridha furidul walid, dalam riwayat lain furidul walidain, wa suhtullah suhtul walid atau suhtul walidain. Ridhonya Allah ridho kepada Anda, karena mereka kata Allah akan berkahi hidup Anda, Allah akan berikan rezeki, Allah akan maafkan kesalahan pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah pada murka kedua orang tua. Lalu bagaimana kalau belum setuju? Sabar akhi, sabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah bukakan hati kedua orang tua. Duduk diskusi dengan santun dan sopan. Kenapa ayah, kenapa ibu, kenapa belum setuju sama calon saya? Ada apa? Saya tahunya dia keluarganya ini ayah, ya, tinggalnya di sini, ya, keadaannya seperti ini. Kita gambarkan apa yang membuat kita tertarik untuk menikah sama orang ini. Dan sisi lain juga, saya sudah tertarik dengan dia. Tolong ridhonya ayah, tolong ridhonya ibu. Kita bahasakan begitu, ya. Insya Allah dengan ini, mudah-mudahan hati mereka terbuka. Anda juga kalau temukan misal ada orang orang miskin ya yang lagi butuh bantuan, maka bantulah ya, bantu dia. Dibantu dengan cara bantu duit, bantu apa, niatkan itu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan agar bisa melunakkan hati orang tua Anda. Selanjutnya pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah akhwat yang berjilbab panjang menggunakan jas slab? Karena aturan di laboratorium begitu, namun khawatir akan membentuk tubuh. Kalau Anda lagi dinas medis itu beda. Kalau memang harus begitu ya kau boleh buat gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini keluar daripada larangan ya. Apa hukumnya membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran? Apa memang ada dalam hadis? Kalau dalam hadis tidak ada, setahu saya tidak ada.
dan tidak pernah dinukil dari para sahabat dan para salafus saleh tentang ucapan shadaqallahul azim itu. Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui ya. Selanjutnya amalan atau doa selama bulan Ramadan Ustaz. Nanti akan ada tema kita khusus ya. Insya Allah nanti mungkin lebih dekat dengan Ramadan saya akan bahas khusus masalah Ramadan biidnillahi ta'ala. Setelah salam, apakah doa sunnah sebelum salam? Posisi tangan kita masih nunjuk? Ya, sampai Anda salam baru Anda turunkan tangan Anda itu. Selanjutnya, setelah salam, kalau puasa Ramadan yang belum diganti dari beberapa tahun lalu jumlahnya dan lupa jumlahnya dan belum fidyah syariah atau belum ganti fidyah, bayarnya gimana Ustaz? Allah musta'an. Makanya teman-teman, bagi laki-laki terutama dan bagi perempuan secara umum, usahakan jangan menunda. Jangan menunda. Bayar, kenapa nggak bayar? 11 bulan Anda kemana gitu? Kalau Anda punya udzur syar'i, sakit, Anda dari hamil, melahirkan, hamil lagi gitu kan. Memang nggak bisa gitu loh posisinya, itu lain. Tapi kalau enggak, kenapa nggak dibayar gitu? Jadi kalau Anda masih belum membayarnya, hitung sekarang utang puasa Anda berapa, ayo segera lakukan gitu kan. Segera lakukan, dalam arti kata lakukan bayar utang puasa itu, dan setelah dilakukan Anda lihat berapa kurangnya. Kalau masih kurang, tentu sambil taubat kepada Allah SWT kalau ada yang belum terbayar pada saat sekarang ya, supaya nanti Anda diterima oleh Allah SWT taubatnya, lalu Anda bayar setelah Idul Fitri. Kalau ada tersisa, kalau bisa terbayar semua, alhamdulillah, itu sangat bagus ya. Setelah salam, bagaimana hukumnya kuas alis ya? Untuk apa dikuas alisnya? Gitu loh. Biarkan saja begitu. Allah menciptakan Anda, memang sudah tahu begitulah keadaan Anda. Satu-satunya keadaan yang dibolehkan seseorang untuk melakukan, ini saya pernah tanyakan kepada Syekh Ziyad hafizahullah, bagaimana kalau seandainya ada orang lahir dalam kondisi cacat misalnya, atau dia lagi hidup terus kemudian kena air panas, ya kan, ditabrak, rusak semua. Disitulah dia bisa melakukan operasi kalau dibutuhkan. Tapi kalau Anda dalam kondisi tidak ada masalah, nggak boleh ya. Tidak boleh melakukan perubahan-perubahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya ketahui. Baik, ini kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan dari Instagram ya. Saya akan bacakan lagi karena sekitar 24 menit sekarang berjalannya. Saya akan bacakan beberapa sampai setengah jam baru kita pindah ke YouTube insyaallah. Bagaimana caranya untuk ikhlas dan memaafkan suami selingkuh? Anda ikhlas itu urusan Anda sama Allah SWT. Anda sedang kalau memaafkan orang lain atau melakukan perbuatan kebaikan karena Allah, Anda sedang bermuamalah dengan Sang Pencipta Allah SWT. Itu luar biasa gitu. Zat yang maha pemurah, maha pengasih dan segala macam hal. Jadi kalau Anda memaafkan, jangan lihat orangnya, tapi lihat bagaimana Allah akan membalas Anda. Seperti itu. Jadi supaya hatinya bisa tenang ya. Seperti itulah. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya setelah salam, Pak Ustadz, kalau baca zikir pagi petang, maaf ini tidak mengucapkan salam ya, tapi saya katakan Afwan Ustadz, kalau baca zikir pagi petang itu apa? Harus berurutan seperti yang di buku panduan atau bagaimana? Apakah bisa dibaca yang dihafal saja, misalnya nggak ada pada buku panduan? Bisa saja, nggak harus berurut. Setahu saya tidak harus berurut. Allahu a'lam ya. Apakah amalan yang paling dicintai Allah terutama di dalam bulan Ramadan? Bulan Ramadan kita akan ada bahasan khusus ya. Tetapi yang paling Allah tekankan bulan Ramadan dikenal dengan bulan apa? Puasa, kan gitu. Dia kan bulan puasa. Berarti itu amalan yang paling ditekankan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, ya, hadis Bukhari, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, semua amal anak Adam sudah aku tentukan kadar pahalanya. Lahu, milik dia sudah. Illa saum, dalam riwayat illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya dia adalah milikku dan aku akan membalas secara langsung. Ya. Karena dia meninggalkan syahwatnya makanan minuman karena aku. Dan orang yang puasa siapkan dua kegembiraan pada saat dia sedang ya, berbuka puasa dan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Ini amal yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cintai, karena oleh karena itu sudah disyariatkan puasa. Setelahnya tentu semua jenis ibadah yang di sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, terutama kalau sholat sunnah itu adalah sholat tarawih.
ya sholat malamnya. Karena memang kata Nabi SAW untuk dua ibadah ini ya, tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, ini yakin Allah perintahkan, dan juga ya mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa yang telah lalu. Tentang sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena mengharapkan pahala, karena keimanan mengharapkan pahala, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Selebihnya membaca Al-Quran, dan para salafus salih selalu saja ya menyibukkan diri dengan Al-Quran pada saat tiba Ramadan. Ya, makanya dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam Ramadan mengkhatam 60 kali Al-Quran. Artinya sehari 2 kali. Gitu kan. Jadi memang mereka jadikan Al-Quran itu betul-betul luar biasa. Ya. Ramadan itu adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Kemudian sisanya ada perintah yang lain, seperti misalnya kalau umroh dibuka ya, Anda dianjurkan untuk umroh. Ini amalan yang keempat ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, umroh di Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama ya, itu utamanya besar sekali. Jadi biaya umroh, waktunya waktu umroh lebih pendek, tapi pahalanya pahala haji ya, seperti itu. Jadi ini keutamaan atau amalnya. Kemudian sisanya adalah berdoa ya, berzikir, karena berdoa ini tentunya teman-teman sekalian dikatakan ada waktu mustajab bagi orang yang puasa kan gitu. Kemudian juga zikir pagi petang ya, zikir habis sholat ya, dan sisanya semua amal-amal soleh yang lain insya Allah sangat ditekankan, diamalkan di bulan Ramadan ya. Yang penting teman-teman sekalian jangan lupa selalu berdoa. Kita juga sekarang untuk mengamalkan apa yang saya ucapkan ini, berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah yang maha pendengar, maha pengasih, maha penyayang, menjadikan kita semua orang-orang yang mendapat dan meraih Ramadan, dan juga diisi dengan seluruhnya amal-amal saleh ya, seluruhnya amal-amal saleh. Seperti itulah kurang lebih. Ini yang dimaksudkan dengan doa. Insya Allah kita berharap agar Ramadan kita jangkau ya, karena pada salafus saleh kalau selesai Ramadan pas Idul Fitri 6 bulan ke depan mereka berdoa kepada Allah agar amal yang lalu diterima. 6 bulan menjelang Ramadan, kayak kita sekarang kan beberapa hari lagi Ramadan insya Allah, mereka memohon agar disampaikan ke Ramadan. Seperti itulah ya. Bagaimana cara menghitung qada puasa Ramadan sejak akil balik? Kalau memang Anda betul-betul tinggalkan ya, kalau Anda tinggalkan, maka Anda harus melihat berapa jumlah yang maksimal. Misalnya gini, 10 tahun Anda nggak puasa, misal. Lihat kira-kira di Ramadan, di setiap Ramadan itu, apakah full 30 hari Anda nggak puasa? Kalau 30 hari berarti Anda punya utang, kalau kali 10 berarti 300 hari utangnya. Kalau tidak, misalnya Anda ragu antara 10 atau 11 nih, Anda pilih 11. Misal setiap bulan Ramadan 11, berarti 11 kali 10 berarti 110 hari, begitulah. Pilih jumlah yang paling besar, maksud saya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ilmu simbol. Baiklah, terlewatkan. Saya coba pindah ke YouTube sekarang, bacaan pertanyaannya insya Allah. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang sudah taubat, berusaha tidak mengulangi lagi, tapi dia masih mengulangi lagi, bertobat lalu melakukan lagi? Terima kasih Ustaz. Kalau begini rinciannya, kalau Anda betul-betul ikhlas kepada Allah pada saat taubat, betul-betul memang menyesal, tidak pernah ada niat mau kembali terhadap dosa itu, karena syarat Imam Nawawi 3. Ini hampir disepakati oleh ulama. Yang pertama, tinggalkan dosa itu ketika lagi riba, lagi zina, lagi bohong, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak mengulanginya. Kan gitu. Ini syaratnya. Nah sekarang kalau dia memenuhi 3 syarat itu, taubatnya diterima kata beliau. Dia tinggalkan, lagi zina dia berhenti. Sesali, memang dia nyesal. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulangi. Betul-betul dia penuhi syarat itu. Berjalan waktu, setahun kemudian dia terjerumus lagi, 5 tahun kemudian terjerumus lagi. Maka tobat yang pertama diterima oleh Allah SWT. Dan tobat yang kedua pun sekarang masih terbuka buat dia. Tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal Anda taubat, kemudian Anda sengaja melakukan itu, ya, misal menghilangkan salah satu 3 syarat ini, ya, misal, iya saya tinggalkan dosa itu, iya saya sesali, tapi dia tidak berjanji sama Allah untuk tidak mengulanginya, misalnya dia tidak bertekad. Artinya, kalau setiap saat ada kesempatan dia dosa lagi, maka dari awal tobat Anda nggak diterima. Ya seperti itulah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan terus bisa menerima taubat hambanya kalau memang dia terjerumus lagi dengan kelalaian yang memang awalnya dia tidak mau.
melakukan perbuatan itu. Seperti itulah ya. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Tobatlah, kata Nabi SAW. Dia bilang, kalau saya buat lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Dia bilang, kalau saya buat lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Allah, kata Nabi SAW, tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Seperti itu. Ya, tapi tentu teman-teman, daripada Anda ulangi, Anda lebih baik istiqomah. Ya. Toh menjadi orang soleh itu baik kok, enak gitu kan. Bisa makan, bisa minum, bisa biologis, bisa bekerja, bisa berprestasi. Apa yang kurang? Kenapa harus kita menjadi ahli maksiat yang merusak nama kita? Gitu kan? Kecuali yang memang terjerumus dan Anda segera taubat, itu berbeda. Tapi usahakan tetap bisa istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Kapan Ramadan? Kalau di tanggal itu tentunya antara tanggal 23 ya. 23. Itu April ini. Insya Allah kita berharap Allah SWT mudahkan, seperti itulah. Dan nanti tentu pakai ru'yah ya, dilihat nanti. Insya Allah MUI pasti akan mengiklankan masalah itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Haslin dari Malaysia. Saya minat mendengar ceramah Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa sehat. Insya Allah sama-sama. Terima kasih bagi teman-teman yang dari Indonesia secara khusus, semua daerah tentunya mengikuti acara kita dan juga menyebarluaskannya, dan seluruh dunia selain Indonesia yang ikut, baik di Asia Tenggara ataupun tadi juga ada Masya Allah dari Eropa, dari Italia yang ikut, ada teman-teman dari benua yang lain, atau negara lain. Semuanya saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sudah hadir dalam acara kita ini, dan tentu saja saya berharap teman-teman ikhlaskan niat dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal buat kita semua, buat Anda dan juga saya, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya berharap agar Allah SWT selamatkan kita semua dari virus corona ini dan semua fitnah-fitnah, dan Allah isi insya Allah sisa umur kita semua dengan kesolehan dan ketaatan. Sekali lagi saya berterima kasih jazakumullah khair sudah partisipasi. Semoga ini acara bisa bermanfaat bagi Anda tentunya ya. Selanjutnya, salam. Izin bertanya, bagaimana seorang akhwat yang belum mengqadha puasanya karena sudah terlanjur masuk Ramadan. Sekarang belum masuk Ramadan, Anda harusnya bayar dulu utangnya. Ya. Kalau sudah sampai masuk Ramadan Anda belum bayar, dilihat sengaja kah atau ada udzur syar'i. Kalau Anda sengaja memang nggak mau ya, bayar, malas terus saja nunda-nunda sampai akhirnya tiba saatnya. Tiba Ramadan, ini dosa besar. Mirip dengan orang sengaja sengaja menunda sholat ya, misalnya sholat isya tadi, ya, Anda tunda sampai azan subuh, lewat subuh baru Anda kemudian mau sholat, gitu kan? Atau bahkan Anda tidak mengerjakannya, maka ini dosa besar. Mirip dengan puasa, tidak boleh ditunda sampai tiba Ramadan akan datang. Jadi sudah seperti tiba waktu sholat yang lain gitu kalau di bab sholat ya. Tapi di sini kalau Anda sudah terlanjur lakukan, Allah SWT Maha Pengampun, ya, insya Allah bertobat kepada Allah, bersihkan hati Anda, kemudian insya Allah Anda bayar setelah Idul Fitri nanti. Kalau sudah tiba Ramadan, mumpung sekarang belum tiba Ramadan, maka dibayar tentunya ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang benar bersalawat itu bagaimana Ustaz? Semua ibadah diniatkan dalam hati. Asal Anda memang niatnya ya karena Allah Subhanahu wa taala, akan ada pahala insyaallah. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang paling mulia atau sangat mulia dalam bab zikir ya. Setelah la ilaha illallah maka Muhammadur Rasulullah atau sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam, izin bertanya bagaimana seorang akhwat yang belum mengqadha. Ini sudah saya jawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ruqyah, apakah kita harus wudu dulu? Ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Pertanyaan dari Instagram tadi. Maka setahu saya, Allahu a'lam, lebih baik dalam kondisi wudu ya. Karena dalam keadaan suci itu jauh lebih baik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah belajar ilmu ekonomi murni merupakan hal yang haram mengingat yang dipelajari adalah bunga, kredit, keuangan modern yang bertentangan dengan syariat? Tergantung niat Anda. Anda niat belajar untuk mempraktekannya sehingga tersebar riba, bisa jadi dosa. Tapi kalau Anda belajar untuk mengetahui tentang sistem mereka dan akhirnya Anda bisa mengkombinasikan, kayak kasus misalnya
munculnya perbankan syariah, munculnya perhotelan syariah, munculnya banyak lah ya yang syariah ini, itu kan karena awalnya mempelajari tentang itu, atau ternyata ini ada ribanya nih. Nah sekarang bagaimana kita ganti menjadi sesuatu yang syar'i ya, dikemaslah syarat-syaratnya, akadnya dan seterusnya. Itu yang saya ketahui. Kalau Anda pelajari karena itu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda pelajari untuk mengaplikasikannya dan Anda tahu hukum, berbeda kalau orang belum tahu hukum. Anda tahu hukum maka berdosa tentunya. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya apakah was-was atau rasa takut itu datangnya dari syaitan? Apakah merasa takut dengan selain Allah termasuk syirik? Tergantung takutnya apa dulu nih. Kalau Anda takut manusiawi, misal Anda takut diterkam oleh harimau, ya, Anda takut dengan mendengar suara guntur yang besar misalnya atau bencana, memang dasarnya ini secara alami Allah Subhanahu Wa Taala buat kita takut di situ. Maka ini nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud ini misalnya Anda takut, Allah larang, haram, nggak boleh. Kemudian ada satu orang, mungkin orang takut sama istrinya, takut sama suaminya, takut sama atasannya. Haram, tapi dia tetap, oke, nggak masalah deh, karena memang istri saya suka, suami saya suka, orang tua saya suruh, dan Allah haramkan. Nah di situ berarti Anda lebih takut kepada manusia. Di situ baru tidak boleh ya, yang saya ketahui seperti itu. Ustaz, jika kita membeli rumah dengan cash bertahap, apakah itu termasuk riba? Akadnya dalam waktu setahun harus lunas dan setiap bulan harus bayar cicilan. Tergantung akadnya apa nih isinya. Akad cicilan itu boleh dalam Islam dengan cara begini. Saya misalnya mau beli mobil, saya nggak ada duit. Saya datang kepada teman saya bernama Ahmad misalnya. Ahmad, saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak ada duit. Bisa nggak kamu beliin dulu mobil itu, kemudian nanti saya ya bayar dengan kamu. Lalu Ahmad bilang sama saya, bisa Khalid, tapi dengan syarat ya, ini saya jual, saya beli, saya akan jual ke kamu 120 juta, 220 juta misalnya, tadi kan 200 juta modalnya. Maka kalau kita sepakat akad, oke, baik kalau gitu, tapi saya nggak bisa bayar cash ya, saya bayar cicil. Oke, kamu cicil berapa kali? 36 bulan misalnya ya. Oke, baik, 3 tahun kan gitu, sepakatlah. Maka jelas modalnya mobil itu berapa, jelas juga keuntungannya berapa, dicicilnya juga berapa lama. Ini dibolehkan. Itu akad yang saya tak boleh. Ya, tapi kalau ada bunga, dia bahasakan misalnya bukan pembelian produk, tapi misalnya si Ahmad mengutangkan si Khalid 200 juta, yang dia harus bayar pengembalian tiap bulan misalnya 10 juta, plus bunganya misalnya 1 juta. Nah ini baru riba. Enggak boleh. Ustaz, jika kita membeli rumah dengan cash bertahap, ini sudah saya jawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya pesan makanan GoFood? Apakah ada ribanya? Ini masih dibicarakan oleh para ulama karena akad masih bisa berubah-berubah ya. Allahu a'lam. Saya belum bisa jawab masalah ini tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, manakah yang didahulukan berhijrah dari negara kafir, mengurus mertua yang sudah renta karena mertua saya orang Italia dan non muslim, tidak bisa ikut berhijrah. Nah gini, berhijrah dari wilayah non muslim ke negara muslim ini ada syarat, seperti syarat lah ya. Kasus misalnya Nabi SAW belum berhijrah dari Mekah. Mekah itu mayoritas non muslim waktu itu, belum hijrah sampai ada perintah hijrah. Nah pada saat ada perintah hijrah dulu hijrah, dan memang pada saat itu tidak bisa muslimin beribadah sama sekali. Nah Anda sekarang di Italia atau di negara-negara yang lainnya bisa beribadah nggak? Saya waktu sempat ke Italia dan sempat saya live-kan dan ada diangkat di medsos kami dengan beberapa teman-teman di sana mahasiswa. Saya sempat tanya bagaimana kalian kalau beribadah di sini di kampus ya, kalau berinteraksi sama teman-teman, apakah memang ada penindasan dari pemerintah? Bahasa mereka tidak gitu kan. Berarti kan mereka masih bisa hidup di sana, mereka masih bisa beribadah. Bahkan sempat kami adakan pengajian gitu kan, dan itu setahu saya tidak ada masalah. Tentu di idealnya Anda pindah, idealnya gitu. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, apalagi Anda sekarang bertugas memelihara dan mengurus mertua Anda. Siapa tahu subhanallah dengan Anda berbuat baik dengan dia malah dia dapat hidayah. Pandulah dia selalu untuk bisa syahadat. Jangan pernah takut untuk menawarkan Islam kepada siapapun. Selalu tawarkan Islam. Harus gitu. Jadi harusnya
kita langsung mengajak bagaimana pendapat tentang Islam, mau nggak saya pandu syahadat, foto beliau meninggal dalam keadaan Islam, semoga itu menjadi pahala buat anda insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur berapa sebaiknya anak perempuan dimasukkan ke pesantren? Jazakallahu khairan. Kalau saya pribadi masih melihat anak perempuan dirumahkan, di rumah. Tapi kalau anda khawatir misalnya dia nggak bisa dididik di rumah, mungkin karena kedangkalan ilmu yang anda miliki, metode yang masih kurang ya, anda butuh orang-orang yang membantu, butuh juga supaya dia belajar agama. Pesantren sudah standar, biasanya SMP sampai SMA ya, itu baik laki-laki ataupun perempuan, karena memang masa ini dalam masa penanaman prinsip, mana boleh, mana tidak boleh, itu yang saya tahu. Apa hukumnya minum berdiri? Soalnya ada hadis boleh berdiri, tapi apa diutamakan untuk duduk? Terima kasih. Minum berdiri bukan tidak boleh, makruh hukumnya, makruh. Artinya anda kalau duduk lebih afdal, minumnya lebih enak dan juga ya berpahala. Ya, dan anda bisa, tentunya penanya ini bisa kembali ke YouTube tentang bahaya kesehatan mungkin ya. Begitu seperti itu, bahaya kesehatan orang yang minum berdiri. Jadi biar anda tahu juga secara medis itu ada penelitian juga. Tapi terlepas daripada itu, anda boleh minum berdiri, bukan tidak boleh. Apalagi dalam keadaan darurat ya, ada berdiri memang jauh dari tempat duduk segala macam. Boleh saja. Tapi kalau anda duduk jauh lebih afdal, karena dengan duduk anda dapat pahala dan juga minumnya jauh lebih teratur masuk ke dalam perut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya lagi, gimana sholat menghadap dinding ubin yang memantul ketika di masjid ya. Memantul ini maksudnya apa? Mengkilat sehingga anda terlihat bayangan anda? Nggak ada masalah, karena kan kalau dibersihkan biasa ya, itu mengkilat memang dindingnya gitu ya. Tapi anda tidak dianjurkan melihat ke dinding. Sunnahnya, saudaraku seiman, anda kalau sholat melihatnya ke tempat sujud, bukan ke dinding. Lihatnya ke tempat sujud. Jadi tidak ada masalah dengan dinding itu mengkilat, mantul atau tidak gitu ya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak baca surah Waqiah dan surah lain saat lagi cuci piring ataupun sedang melakukan kegiatan lain? Boleh, nggak ada masalah, sudah kita jelaskan tadi itu ya. Yang penting jangan sampai anda membaca zikir atau nama Allah di dalam WC ya. Kalau di luar, insya Allah tidak ada masalah. Bahkan tadi saya sudah jelaskan ada sebagian salafus saleh itu, mereka untuk memaksimalkan waktunya, mereka tidak zikir, tidak baca Quran, tidak baca buku dalam kamar mandi, tapi mereka suruh anak-anak mereka membaca di luar kamar mandi dan mengeraskan suara supaya mereka tidak sia-siakan waktunya. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya apakah was-was, ini sudah saya jawab tadi ya, masalah was-was itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ada pekerjaan yang cukup, tapi saya masih mencari pekerjaan yang terbaik lagi. Apakah saya termasuk tidak bersyukur ataukah wajar saja? Nah, kalau memang anda merasa prestasi yang anda bisa berikan bisa lebih baik, ya, bisa mendapatkan, misal saya dosen, saya mengajar di sebuah kampus, gaji saya 10 juta rupiah. Kalau kita bicara masalah income ya. Kemudian ada kampus lain yang memang di sana terkenal dosennya diberikan lebih banyak fasilitas. Mungkin selain gaji 10 juta, dikasih mobil dinas kah, dikasih rumah lah, atau apa, dan anda pindah ke sana, itu nggak ada masalah. Itu hak anda, gitu kan? Setahu saya itu wajar saja. Ya. Yang tidak boleh memang teman-teman sekalian, kalau anda dari awalnya tidak benar, dari misalnya masuk ke perusahaan orang hanya dijadikan sebagai batu loncatan, anda masuk, anda niat benar. Karena akad itu kan betul-betul anda mau melakukan kerja di situ ya. Tapi pada saat di tengah jalan ada seseorang atau perusahaan yang lebih baik dan memang akad anda di situ sudah selesai, misalnya akad 2 tahun, anda bukan tiba-tiba spontan pergi meninggalkan akad, tidak boleh, karena kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, seseorang sesuai dengan syaratnya, ya, syarat yang telah disepakati, akadnya. Jadi nggak boleh dia tinggalkan, kecuali akad sudah selesai baru anda tinggalkan, ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya masih bekerja di kantor dan sholat di musola kantor bersama teman-teman saya. Bolehkah kami sholat berjamaah dalam kondisi wabah begini dan memakai masker saat sholat? Melihat kondisinya, kalau dianggap itu steril dan seterusnya itu mungkin, tapi lebih baik anda sendiri-sendiri, lebih afdol seperti itu. Yang saya tahu begitu di zaman kita sekarang ya, di masa ini ya.
Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah salam, bagaimana solusinya ketika kakak ipar menjadi penjilat dalam bidang usaha? Saya tidak mengerti ini, tapi kalau Anda maksudkan dia berkhianat, dia apalah melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, ya itu Anda boleh. Jadi nggak ada hubungannya antara kerja dengan kekeluargaan. Kalau saya pribadi melihat, kayak saya sekarang coba, Masya Allah mengembangkan beberapa apa yang saya mampu, Allah mudahkan walaupun tidak besar gitu kan, saya coba kembangkan usaha. Nah, saya tidak melihat di sini, oh ini karena kerabat saya masukkan kerja. Enggak, saya melihat proporsionalisme. Nah itu wajar. Tidak ada hubungannya dengan masalah apakah ini kerabat atau bukan kerabat gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Kalau Anda punya pendapat sendiri maka tidak ada masalah tentunya. Setelah salam, Ramadan, semoga Ramadan insya Allah corona hilang. Allahumma amin. Kita berharap insya Allah itu ya. Semoga saja seperti apa yang Anda katakan tadi ya. Saya punya hobi bernyanyi dari kecil. Sekarang saya sedang berusaha meninggalkan hobi saya dan fokus untuk menghafal Al-Quran. Menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali kalau Anda alihkan hobi Anda itu kepada Al-Quran. Kalau Anda mau memperindah pun bacaan, perindahlah dalam Al-Quran. Karena diperintahkan dalam agama. Sudah setiap hurufnya dapat pahala, gitu kan. Anda bahkan bisa mengundang malaikat dengan bacaan Quran. Seorang sahabat yang mulia namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, salah satu pemimpin ya dari suku Khazraj di Madinah. Beliau sempat sholat malam kemudian baca Al-Quran. Pada saat beliau baca Al-Quran ya, kemudian tiba-tiba kudanya yang diikat di pohon kurma itu merontak. Dia kaget, nggak ada orang malam hari. Maka dia pun berhenti membaca. Waktu dia berhenti baca, kudanya berhenti merontak. Setelah dia lihat aman, dia baca Al-Quran, merontak lagi kudanya. Begitu terus sampai beberapa kali. Maka yang terjadi, Usaid radhiyallahu anhu tiba-tiba mengatakan, saya pun melihat kiri kanan tidak ada apa-apa. Lalu saya ke atas. Di atas kudanya, jauh di langit sana gitu, dia lihat, ternyata ada beberapa cahaya putih menembus langit. Allah perlihatkan dia begitu. Maka dia pun langsung ke masjid dan menemui Nabi SAW sebelum subuh, lalu berkata, ya Rasulullah, tadi begini kejadiannya. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Usaid, demi zat jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah ya, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kalau seandainya kau baca Al-Quranmu sampai pagi, maka niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Indah sekali Al-Quran, apalagi kalau Anda mengerti artinya. Sangat bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda dan seluruh kita di sini tentunya mencintai Al-Qur'an dan juga menghafalnya, juga mengamalkan isinya insyaallah. Allahumma amin. Selanjutnya pertanyaannya, mau tanya cara melembutkan hati suami agar tidak seenaknya sendiri. Keluh kesahkan kepada Tuhan Anda. Menciptakan suami Anda Allah, yang menciptakan sifatnya Allah, yang bisa mengubahnya pun Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apapun yang Dia inginkan. Dari mustahil. Ya. Ajukan saja kepada Tuhan Anda, keluh kesahkan dalam bahasa Indonesia. Allah memahami semua bahasa, gitu kan? Karena Allah jadikan bahasa-bahasa kita ini juga termasuk warna kulit kita, ya, perbedaan postur tubuh dan seterusnya. Ini adalah tanda-tanda kebesarannya, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengerti. Yang penting teman-teman sekalian, bukan kita gunakan bahasa Indonesia dalam sholat, gitu kan? Tapi antara azan dan iqamah, sepertiga malam, bahasakan. Bagaimana Anda buat seakrab mungkin dengan Allah. Angkat tangan ke langit, tutup mata kalau perlu, hadirkan hati. Wahai Allah, Zat yang telah menciptakan aku, yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Zat yang telah mengizinkan aku mengucapkan kata-kata doa ini. Zat yang telah melunakkan hatiku sehingga aku beriman kepadamu. Ya Allah, aku memujimu sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Aku juga mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat itu ya, bersama dengan malaikat-malaikatmu. Ya Allah, aku punya hajat penting yang bagiku sangat besar, tapi bagimu sangat kecil. Tidak ada sesuatu yang besar, tidak ada sesuatu yang berat bagimu. Maka jadikanlah semua ini mudah untukku. Ubahlah dan berikanlah hidayah pasangan hidupku agar lebih dekat kepadamu, lebih istiqamah, bisa menjadi imam untukku. Apa saja Anda sampaikan hajat, tapi puji Allah SWT. Buat komunikasi sehat antara Anda sama Tuhan Anda Allah.
Karena doa itu sebenarnya kalau bahasa langsung curhat, kan gitu. Kita sampaikan segala hajat kita. Kalau sama ustadz, kalau sama dokter itu konsultasi. Konsul, ini apa hukumnya? Saya sakit begini apa obatnya gitu. Tapi kalau curhat menuangkan semua sama roh. Karena kalau kita sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kesehatan Allah, yang bisa pertahankan juga Allah. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa juga menyembuhkan hanya Allah. Seperti itulah. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa anak saya Fatimah Nawir jadi hafidh Al-Quran. Semoga insya Allah semua yang ikuti acara kita ini, apapun hajat anda dari kebaikan Allah kabulkan insya Allah. Biidznillah Allah mudahkan, Allah berkahi. Dan kalau ada niat-niat yang tidak benar, Allah ubah menjadi niat yang baik insya Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk dengan kondisi saat ini umat Islam tidak mengerjakan sholat Jumat sebanyak 3 kali. Ini sudah sering ditanyakan. Sudah keluar fatwa, tidak masalah. Ya, insya Allah, karena dalam kondisi pandemik seperti ini memang tidak memungkinkan kita Jumatan. Jumatan itu sangat dekat sebagaimana kita tahu. Ini sangat mudah menularnya penyakit. Dan ini termasuk bagian daripada agama untuk tidak kita kerjakan dulu. Kita ganti dengan sholat duhur. Ya. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi hujan, Jumat itu diganti dengan duhur. Itu sudah disebutkan oleh para ulama masalah ini ya. Ustadz, umur saya 20 tahun, saya lagi mulai usaha bisnis makanan. Jika saya niatkan untuk bagian orang tua membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan seterusnya. Itu bagus sekali. Ya, saya sangat suka dengan generasi muda muslim yang semangat untuk beribadah, menjadi generasi emas Islam, semangat untuk punya prestasi-prestasi gitu kan. Bagaimana Anda membaca ilmu-ilmu pengetahuan umum, masalah bisnis, masalah ekonomi ya. Masalah apa saja Anda pelajari dan Anda kemudian menjadi tokoh-tokoh yang memiliki prestasi di situ. Dan itu ditunjukkan oleh kaum muslimin pada saat mereka berada di Spanyol. Ya, bagaimana masa kejayaan di sana itu membuat betul-betul umat Islam menjadi rujukan. Ya, dan itu harusnya kita tampil seperti itu. Sekarang kita sayangkan kebanyakan para ilmuwan, para teknologi, semuanya itu malah dikembangkan oleh orang non-muslim. Padahal sebenarnya kita orang Islam harus lebih menonjol ya. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya hampir semua sekarang ilmu pengetahuan umum ini berkembang itu justru awalnya dari kaum muslimin. Seperti ilmu matematika dan rumusan-rumusannya diambil dari Abdul Jabbar yang akhirnya diberikan julukan dengan Al-Jabbar gitu kan. Kemudian Al-Haythami dan yang lainnya itu ya terkenal dengan ilmu kedokterannya. Kemudian juga ada Abbas bin Akhnas yang menemukan pertama teori penerbangan ya. Dia semua tadi ada di sana kemudian di Spanyol. Kemudian Al-Jaziri yang menemukan juga kalau saya tidak salah listrik ya. Di pertama kali, walaupun kita kenalnya Thomas Edison, tetap dalam sejarah Islam ternyata orang inilah yang mengembangkan. Dan sekian banyak ilmu pengetahuan muslim ya, atau ilmu pengetahuan alam sekarang yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Ustaz, kalau kita mendengar nama Nabi SAW disebut, apakah kita harus bersalawat? Iya, harus, bukan pilihan. Bilang SAW, kenapa rugi? Kata Nabi SAW, ragama anfum ri'in idha sami'tu dhukira inda walam yusallim alaih. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku diucapkan di depannya lalu dia tidak bacakan salawat untuk. Pertanyaan, kenapa Anda tidak baca salawat? Apa masalah? Tidak ada susahnya. Dan juga kata Nabi SAW, man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku sekali saja, Allah akan ucapkan salam kepadanya 10 kali. Ini kan luar biasa. Dan salam Allah SWT kepada kita artinya tambahan rahmat, kasih sayang, rezeki gitu kan. Saya ditanya kepada seorang syekh di dalam satu majlis di Saudi, apakah dalam satu majlis, ya majlis ilmu sering kita bilang Nabi SAW, Nabi SAW, apakah setiap kali Nabi disebutkan kita bilang SAW atau sekali saja? Kata syekhnya, tentu sekali, tentu saja setiap kali, tentu saja setiap kali disebutkan nama beliau kamu ucapkan. Dan kenapa kau haramkan dirimu dari pahala? Allahu a'lam. Setelah salam, bagaimana menurut Ustaz terkait dengan produk-produk bank syariah yang ada saat ini? Baik murabaha, deposit dan seterusnya. Ini butuh dipelajari lagi akadnya ya. Saya belum pernah secara khusus interaksi dengan akad-akad yang ada. Saya berharap teman-teman lebih kritis dalam masalah ini supaya betul-betul syar'inya murni 100% ya. Saya pribadi sekali lagi belum pernah partisipasi di situ dan belum pernah membaca akad itu ya.
Mungkin teman-teman bisa kembali kepada asatidah yang lain, ya, atau para dai yang sudah menekuni bidang itu. Baik teman-teman sekalian, sudah menjelang 1 jam kurang lebih, tapi saya akan coba baca beberapa pertanyaan yang tersisa. Mungkin saya akan tambahkan 2-3 pertanyaan ya. Salam, anak ingin menikah, tapi anak masih punya tanggung jawab membantu orang tua karena anak-anak terakhir. Apa harus menunda pernikahan? Ya. Jawabannya, ya, tentu saja tidak usah tunda pernikahan. Ya. Jawabannya, ini pertanyaan dari Instagram dan tadi terputus karena sudah 1 jam kurang lebih durasinya. Maka Anda, ya, bisa melihat kondisi dan keadaannya. Kalau misalnya dalam kondisi Anda bisa, tidak ada masalah maksud saya, melakukan pernikahan, tidak mengganggu, membantu orang tua, berbakti sama beliau, maka menikahlah dan minta keridhoannya. Tetapi kalau Anda melihat misalnya, kalau Anda menikah sekarang, ibu lagi sakit, ya, dan lagi ada masalah-masalah lah ya, ayah lagi sakit dan butuh dirawat secara khusus, masih sering bolak-balik ke rumah sakit, dan Anda juga tidak ada sesuatu yang mendesak, tidak ada masalah syahwat yang kalau Anda tidak nikah sekarang maka terjadi perzinahan. Sabarlah, bakti kepada orang tua. Makanya pernah ada sahabat yang mau berperang jihad, kemudian dia masih muda, Nabi SAW dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berperang bersama Anda. Apa kata Nabi SAW? Ahayun walidaik, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya pulanglah. Fafihima fajahid, maka pada keduanya kau berjihad. Ya, jihad aja disuruh tunda oleh Nabi SAW untuk bakti dengan orang tua, apalagi menikah gitu kan. Seperti itu, Allah alam yang saya ketahui. Apa hukum menghina Rasul, kita baginda Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha? Na'udzubillah, ini kekufuran. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah masukkan dalam pembatal keislaman. Sama sekali tidak boleh. Kita harus menjunjung tinggi baginda Nabi SAW. Ini pemimpin anak Adam, manusia terbaik, paling sempurna akhlaknya, paling sempurna fisiknya, paling sempurna jalur nasabnya, paling sempurna syariat yang dibawa dan ilmunya, gitu kan.